mengadapkan bibirnya. Gadis itu menatap kesal pada suaminya, yang saat ini tengah tidur sembari memeluk perut ratanya. Mia menghela napas kasar, tangannya terus saja mengusap lembut kepala Januar. Selepas adegan ciuman amatiran dan tergesa yang mereka lakukan tadi, tubuh Januar melemas karena kehabisan napas. Januar dengan ganas melahap bibir merah dan bengkak istrinya tanpa jeda. Alhasil paru-paru pria itu kehabisan udara. Bukan hanya Januar yang menggila, tapi Mia juga ikut terhanyut. Bahkan tanpa sadar Mia melepaskan pakaian atas yang digunakan oleh Januar saat suaminya terus saja menyerangnya tanpa ampun. Tapi saat suasana semakin panas, Januar menghentikan ciuman ganasnya. Napas pria tampan itu terengah. Kedua tangannya menangkup wajah cabi Mia dengan tatapan lekat dan dalam. "Janu capek, Mia peluk Janu ya. Janu mau bobo." Mia sampai speechless dibuatnya. Kedua matanya mengerja pelan, menatap tak percaya pada sang suami. Kenapa suami tampannya ini begitu polos, bahkan sangat polos? Tidak tahukah Januar kalau dirinya sudah basah sampai serat terdalam? Dan kini pria itu malah berhenti di tengah jalan, mengajaknya putar balik. Ingin rasanya Mia menangis kencang, namun Mia tidak bisa melakukannya. Gadis itu hanya bisa meringis gemas. Kalau saja rasa cintanya tidak sebesar ini, Mia tidak yakin malam ini Januar masih perjaka. Helaan napas kasar kembali terdengar. Mia tersenyum kecut. Moodnya turun drastis. Gairah dalam dirinya belum hilang sepenuhnya. Namun saat ini Mia tidak boleh egois. Dirinya juga harus menghargai dan memaklumi keadaan suaminya saat ini. Mia menunduk, bibirnya mengecup lembut dan dalam pelipis Januar. Tangannya mengusap lembut satu pipi Januar yang bisa Mia lihat dengan jelas. "Kayaknya sekarang aku tahu siapa yang bikin bibir aku bengkak," bisiknya lembut. Mia tersenyum simpul. Kedua tangannya membalas dekapan Januar tidak kalah erat. Dan juga sepertinya Januar menyadari semuanya. Pria itu semakin mengeratkan pelukannya di tubuh Mia. Mobil yang dikendarai Julian berhenti di salah satu rumah mewah berlantai 3. Pria berdimpel di dagu itu mengalihkan pandangannya ke arah sang kekasih. Kedua sudut bibir Julian tertarik ke atas, membentuk senyuman tipis. Tangan Julian terulur untuk menyentuh wajah cantik Maura. Perlahan, Julian menggeser tubuhnya, mendekat pada Maura, setelah dia melepaskan sabuk pengaman yang membelit tubuhnya. Tatapan Julian terlihat sayu dan dalam. Dengan hati-hati, Julian menyusuri permukaan wajah Maura, menggunakan jari jemari panjang dan besarnya. Manik mata Julian pelan turun, tertuju pada satu titik, di mana benda kenyal merah muda milik Maura terlihat terus saja menggodanya. Jakun Julian naik turun, napas pria itu bahkan terdengar tidak stabil. Namun Julian tetap saja mendekat dan semakin mendekat. Hingga tubuh Julian tertanam di tempat saat melihat kedua mata Maura terbuka. Bukan hanya terdiam, Julian juga merasa kalau aliran darahnya terhenti begitu saja kalau melihat tatapan yang diberikan oleh Maura. Aku cuma mau lepasin sabuk pengaman aja kok. Aku nggak mau, Mak." Belum sempat Julian melanjutkan ucapannya, Maura sudah terlebih dahulu meraih tengkuknya, lalu menempelkan kedua bibir mereka. Hanya menempel, karena Maura tidak tahu harus bagaimana selanjutnya. Sedangkan Julian, pria muda itu terkejut setengah mati. Bahkan rasanya jantung serta hatinya sudah turun ke perut. Tubuh Julian melemas, bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Menghentikan atau melanjutkan adegan langkah ini. Karena baru kali ini, Maura agresif padanya. Karena biasanya gadis galak yang dia cintai ini akan memukul atau bahkan menendangnya keras saat dia menggoda Maura. Tapi sekarang, justru Maura sendiri yang membangunkan Red Bull yang telah lama mati suri. "Kenapa diam aja sih? Ayo gerak!" Ucapan galak yang Maura lontarkan membuat Julian tersentak. Bahkan tanpa sadar, pria itu segera mengerahkan bibirnya secara brutal dan aji mumpung.
Mumpung Maura sedang kesurupan, arwah suster ngesot. Episode ke-68, Wanita Asing. Selamat mendengarkan. Mia memijat pelipisnya pelan. Pagi ini dia kembali merasakan sakit di area kepalanya. Tapi Mia masih tetap melakukan tugasnya dengan baik. Saat ini, gadis itu tengah menyiapkan salad buah untuk Januar. Kedua netra Mia mengedar, suasana kediaman Rajendra terasa tenang, walaupun banyak pembantu di sana. Semenjak Eyang Putri pergi keluar kota, suasana rumah semakin sepi. Ditambah lagi Januar mulai ikut andil dalam mengurus perusahaan. Walaupun tugasnya tidak seperti Julian, Januar terlihat serius dengan ucapannya waktu itu. Dia menginginkan memakai setelan kantor seperti yang Julian pakai. Januar berkata kalau dia harus bisa mencari uang sendiri karena sudah ada Mia dalam hidupnya. Januar tidak ingin hanya mengandalkan orang lain. Maka dari itu, Januar meminta Julian untuk memasukkannya ke dalam daftar karyawan perusahaan. Walaupun sebenarnya Januarlah pemiliknya. Nyonya Arista sempat menolak saat Januar menginginkan semua itu. Nyonya Rajendra mengatakan kalau Januar akan mendapatkan uang setiap bulan, seperti biasa tanpa harus bekerja langsung. Namun Januar menolaknya. Pria itu menginginkan status jelas di perusahaan keluarga Rajendra, walaupun pekerjaannya hanya memantau database perusahaan mereka. Karena Januar berpikir, Mia akan malu kalau memiliki suami yang tidak bekerja. Walaupun pada kenyataannya, Januar tetap bekerja di balik layar. Tanpa adanya campur tangan Januar, keamanan data Rajendra tidak akan mungkin selamat dari para pesaing bisnis mereka. Mungkin Januar memang tidak pandai bermain saham, namun ada bidang lain yang mampu Januar taklukkan. Mia mengembuskan napas kasar, kedua matanya melirik pada cincin yang melingkar di jari manis kanannya. Cincin yang Januar berikan setelah mereka kembali dari mall. Mia bahkan tidak tahu pria itu mendapatkannya dari mana. Dia hanya tahu saat Januar mengatakan pria itu membelinya dari uang tabungannya sendiri. Membelinya sendiri atau dibelikan orang lain? Itulah yang saat ini tengah Mia pertanyakan. Mia kembali memijat pelipisnya, kepalanya berdenyut sakit. Rasanya semakin bertambah parah saat dia mengingat pesan yang dikirimkan oleh kakaknya, Amira. Sang kakak mengatakan kalau dia akan kembali ke kota itu beberapa minggu lagi. Mia tidak tahu harus mengatakan apa nanti pada Amira dan kakak iparnya. Gadis itu menghela napas kasar. Setelah selesai, Mia segera membahas salad buahnya. Denyutan di kepalanya mulai terasa. Namun Mia berusaha kuat untuk berjalan menuju lift. Dahi Mia berkerut. Samar-samar dia mendengar dua orang tengah bercengkerama di ruang tengah. Mia memperlambat langkahnya, menajamkan pendengarannya. Bahkan gadis itu telah sudah menyembunyikan tubuhnya di balik tembok. Ah, iya tante, aku juga senang banget ketemu sama tante. Oh iya, gimana kabar Julian sama Januar? Udah lama aku tidak ketemu sama mereka. Telinga Mia berkedut, kedua matanya memicing. Kala melihat Nyonya Arista masuk ke dalam rumah, bersama seorang wanita cantik berpakaian modis. Mereka baik, Julian sama Januar pasti senang lihat kamu sudah kembali ke Indonesia. Wanita yang bersama Nyonya Arista tersenyum tipis. Mia dapat melihat jelas, ada rona merah di kedua pipinya. Entah karena apa wanita itu terlihat malu-malu saat ibu mertuanya membahas suami dan kakak iparnya. Siapa wanita itu sebenarnya? Ada hubungan apa dia dengan keluarga Rajendra? Mia, lagi ngapain? Tubuh Mia tersentak, gadis itu hampir saja menjatuhkan mangkok salad yang ada di tangannya karena terkejut. Gadis itu berbalik, Mia menghela napas pelan kalau melihat Januar sudah berada di belakangnya. Ngapain turun? Mia kan udah bilang Mas Janu tunggu di kamar, gak pakai celana lagi. Mia mulai mengomel. Terlebih saat melihat Januar turun dengan hanya memakai celana di atas lutut, dengan atasan kemeja putih dan jas navy. Janu udah pakai celana, Mia ngeliat ya? Januar protes tidak terima saat istrinya mengatakan kalau dirinya tidak memakai celana. Januar melipat kedua tangannya di dada. Raut wajahnya terlihat kesal. Namun tak kenapa raut wajah yang Januar tampilkan malah terlihat imut di kedua mata Mia. Iya, Mas Janu pakai celana. Ya udah, ayo kita ke kamar Januar. Mia mengatupkan bibir, suaranya hilang begitu saja saat mendengar seseorang memanggil nama suaminya. Episode ke-69, Saling Melengkapi. Selamat mendengarkan.
Mia menilik tajam kalau melihat suaminya dipeluk oleh wanita lain. Kedua mata Mia mengerjap cepat, menatap tidak percaya pada orang yang saat ini tengah bersikap so akrab dengan Januar. Januar, aku kangen banget sama kamu. Udah lama kita gak ketemu ya. Dengan nada riang wanita berwajah cantik itu terus saja berusaha berinteraksi dengan Januar, walaupun pria itu terlihat bingung. Janu, kamu lupa sama aku? Kamu siapa? Nggak sopan meluk orang sembarangan, apalagi depan istrinya. Lihat, Mianya Janu sampai kaget kayak gitu. Januar melepaskan dekapan itu dengan kasar. Kedua matanya menatap tidak suka pada wanita berambut panjang terlihat sama terkejutnya. Istri? Beonya. Kedua mata wanita itu bergulir pelan pada Mia, memindai Mia dari atas hingga bawah. Dahi sang wanita mengernyit kalau melihat gadis yang Januar klaim sebagai istrinya. Tidak lama tawa kecil wanita itu terdengar, tawa yang terkesan tidak percaya dan menyepelekan. Kamu bercanda? Astaga, aku hampir percaya kalau kamu memang udah nikah, Januar. Aku tahu Julian gak bakalan biarin adik kecilnya nikah duluan. Ucapnya lagi. Wanita itu melangkah menjauhi Januar dan Mia dengan tawa yang masih menggema. Sepertinya ucapan Januar hanya bualan baginya. Entah kenapa, wanita itu tidak percaya pada ucapan Januar. Apa yang membuat dia berpikir kalau Mia bukan istri sah seorang tuan muda Januar? Padahal sudah jelas kedua telinganya mendengar Januar mengatakan kalau gadis yang ada di sisinya saat ini adalah istrinya. Mama mau menemui Feby dulu. Nyonya Arista ikut angkat bicara. Wanita setengah bait itu berlalu begitu saja setelah dia mengusap pucuk kepala putranya, tanpa ingin menoleh ataupun melirik pada Mia yang berdiri tepat di sisi Januar. Mia terlihat seperti makhluk tak kasat mata, terabaikan. Tanpa sadar, gadis itu mencengkeram erat pinggiran mangkok yang tengah dia pegang. Ayo kita ke kamar, Janu mau makan salad yang Mia buat. Januar meraih mangkok yang ada di tangan istrinya, kedua sudut bibirnya terangkat saat melihat Mia menatap ke arahnya. Mas Janu. Panggilan Mia membuat langkah Januar terhenti. Pria itu menoleh, mulutnya terus saja mengunyah salad yang baru saja dia nikmati. Kedua manik mata indah Januar menatap dalam pada Mia. Bahkan Mia terlihat salah tingkah dibuatnya. Januar perlahan mundur, kembali mendekat pada Mia masih tertanam di tempatnya. Mia kena minggu depan, Kak Amira sama suaminya pulang, cicit Mia. Gadis itu menunduk, dia tidak tahu harus memberitahukan pada Januar atau tidak perihal kedatangan kakaknya. Tapi kalau dirinya tidak memberitahukan hal ini pada Januar, dia yakin kalau suaminya akan terkejut nantinya. Apa yang harus aku lakuin? Kamira pasti bakalan tahu kalau Mia malu ya, punya suami autis kayak Janu. Sela Januar cepat. Mia tersentak, kepalanya mendongak tinggi mendengar ucapan Januar yang tidak pernah ada di benaknya. Tidak, bukan itu yang Mia pikirkan saat ini. Dia tidak pernah malu ataupun enggan mengakui Januar sebagai suaminya. Mia hanya tidak tahu apa yang akan Amira lakukan saat ibu satu orang anak itu tahu kalau dirinya sudah menikah secara diam-diam dan secara mendadak. Apa yang akan Amira dan kakak iparnya pikirkan tentangnya nanti? Kenapa Mas Janu ngomong kayak gitu? Mia nggak pernah malu. Kenapa Mas Janu selalu berpikiran kayak gitu sama Mia? Apa Mia emang nggak pantas ya buat dampingin Mas Janu? Dari dulu ngomongnya kayak gitu terus. Mia mengalihkan tatapannya ke arah lain. Tenggorokannya tercekat, dadanya terasa sesak, matanya memanas. Entah kenapa dirinya merasa rendah setelah melihat sikap yang ditunjukkan Nyonya Arista dan wanita yang memeluk Januar tadi. Wanita itu saja sampai tidak percaya kalau dia adalah istrinya Januar. Apa sebegitu tidak pantasnya gadis biasa sepertinya, yang dulunya hanya menjadi seorang pengasuh, anak berkebutuhan khusus, yang menjelma menjadi istri dari tuan muda yang diasuhnya. Harusnya Mas Janu tahu gimana perasaan Mia selama ini. Mia jadi makin merasa nggak Belum sempat Mia menyelesaikan ucapannya, Januar sudah terlebih dahulu memeluknya, mendekap erat seakan tidak ingin lagi melepaskan tubuh Mia. Enggak, Mia malah terlalu sempurna buat Janu. Makanya Janu berusaha belajar biar makin pintar.
Janu gak mau bikin Mia malu kalau ketemu sama orang. Janu mau jadi suami Mia yang baik. Maafin Janu ya. Dada Januar dan Mia bergemuruh, keduanya terisak pelan, saling menyadari kekurangan yang dimiliki. Kekurangan yang begitu nyata di mata orang lain, terlihat remeh serta mudah dikalahkan. Tanpa orang lain tahu bahwa sebenarnya Mia dan Januar tengah saling melengkapi dan menyempurnakan kekurangan diri satu sama lain. Ke-70, menikah saja. Selamat mendengarkan. Disinilah Mia dan Januar sekarang, duduk bersama di satu meja dengan Nyonya Arista, Julian dan Feby, gadis berambut pirang yang Nyonya Arista bawa tadi siang. Mia? Julian melipat bibirnya, dia melirik ragu pada Mia. Karena lewat sudut matanya, Julian dapat melihat Januar tengah melirik tajam padanya. Iya, saut Mia pelan. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Gadis itu sempat melirik pada Januar yang diam-diam meraih jari telunjuknya di bawah meja. Apa orang tua Maura ada di kota ini? Maksudnya nggak lagi pergi kemanapun, keluar kota apa keluar negeri begitu? Julian terlihat mengusap tengkuknya kikuk. Pria itu tersenyum canggung kala melihat wajah bingung Mia. Kayaknya enggak deh. Om Halim ada kok di rumahnya. Paling keluar kota buat bisnis doang. Emangnya kenapa? Mia menatap penasaran. Kedua netra bulatnya menatap menyelidik pada kakak iparnya. Enggak ada apa-apa kok. Mau lebih kenal lagi aja sama calon mertua. Cetusnya. Kedua wanita yang ada di sebelah Julian terbatuk keras. Keduanya refleks meraih air di gelas yang sama, namun dengan tidak berperasaannya. Julian malah meraih gelas itu lalu meneguknya hingga tandas. Mama kenapa? Kok kaget gitu dengar omongan aku? Bukannya itu omongan biasa ya? Kan Mama tahu kalau aku udah serius sama Rah. Julian mengabaikannya nyaris dan terlihat tidak menyukai ucapannya. Namun sepertinya Julian sama sekali tidak ingin menanggapi wajah tak bersahabat sang mama. Kamu udah punya pacar? Kali ini Feby angkat bicara. Feby menatap bergantian pada Julian dan Nyonya Rista. Sementara Januar dan Mia terlihat kembali melanjutkan makannya. Sepasang suami istri itu terlihat tenang dan tidak mau ikut campur. Terlebih Mia, dia akan bersuara saat ada yang memerlukannya. Kalau tidak, Mia akan lebih milih untuk diam. Dia tidak mau kalau semakin membuat Nyonya Rista dia menyukainya. Yang terpenting untuknya saat ini, dirinya bisa membuat Januar selalu tersenyum. Mia tengah mempersiapkan mental dan jawaban yang sebentar lagi akan mencecarnya saat Amira dan suaminya kembali. Tante Rista nggak pernah bilang kalau Julian sudah punya pacar. Feby tersenyum tidak percaya. Gadis itu menaikkan salah satu sudut bibirnya, terkesan sinis dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Memangnya kenapa kalau gue punya cewek? Gatel pantat lu kalau gue punya cewek. Mulut pedas Julian tidak dapat ditolerir lagi. Pria berdimbal di dagu itu menatap tak berminat pada Feby. Julian, sentaknya Rista. Wanita setengah baya itu mendelik tidak suka pada putranya. Nyonya Rista menghela napas pelan, pandangannya melembut kala menatap Feby. Tante juga nggak tahu kalau Julian udah punya pacar, tapi tante pastiin kalau semuanya akan baik-baik saja. Pujuk Nyonya Rista. Mama apaan sih? Maksud Mama apa ngomong kayak gitu sama Feby? Sentak Julian tidak terima. Biarlah dia dicap anak durhaka saat ini, karena menaikkan nada suaranya. Tapi demi apapun Julian tidak menerima dan segera paham maksud ucapan mamanya. Jangan bilang Mama mau jodohin aku sama dia. Astaga Mama kenapa sih? Mama suka banget main jodoh-jodohan kayak gini. Ini abad ke-21 bukan zaman Majapahit. Julian meraup wajahnya frustasi. Selera makannya hilang. Kedua matanya menyipit tidak suka pada Nyonya Rista. Bahkan Julian terdengar berdeci pelan kala melihat Feby menunduk untuk menyembunyikan wajah sendunya. Julian kayak Janu ya, dipaksa nikah padahal gak suka. Dulu Mama juga maksa Janu nikah sama April, tapi Janu udah nikah sama Mia. Jadi Mama gak mau jodohin Janu lagi. Ujar Januar santai. Bahkan pria berkaus putih itu terlihat lahap memakan makan malamnya. Januar tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang ada di dekatnya. Mia dari tadi diam ikut menahan napas.
Dia tidak menyangka kalau Januar akan berbicara seperti itu. Mas Janu, bisik Mia. Gadis itu menarik ujung kaos yang dipakai oleh suaminya. Mia merengkuh lengan Januar, membisikkan sesuatu agar pria itu menoleh ke arahnya. Julian, nikah aja sama pacar Julian. Kalau Julian nikah, pasti mama nggak bakalan maksa Julian buat nikah sama Feby. Cetusnya lagi. Mia semakin meringis, gadis itu meletakkan dahinya di lengan atas suaminya. Bahkan menggigit gemas lengan berotot itu, hingga Januar menoleh dengan tatapan heran. Kenapa Mia gigit Janu? Peluk aja nggak usah gigit, sakit tangannya. Astaga, Mia dibuat speechless dibuatnya. Mia semakin terpejam, dia tidak mau melihat siapapun. Mia yakin kalau saat ini, di antara manusia berempat itu tengah perang dingin. Oke, besok gue bakalan nikahin Maura. Bagus juga ide lu. Gak sia-sia gue ajarin lu jadi cowok bener. Tukas Julian dengan senyuman sinis yang tercipta di bibir tipisnya. Kan? Julian menyisir rambut klimisnya ke belakang. Pria berdimpel di dagu itu melebarkan senyum kalau melihat penampilan sempurnanya di spion mobil. Cakep, anak Bapak Ginanjar emang gak ada yang jelek, gumamnya. Lihat betapa bangganya Julian pada sang papa. Walaupun Ginanjar hanya papa sambungnya, tapi Julian tidak pernah menganggap Ginanjar sebagai papa tiri. Begitu pula dengan Ginanjar dulu, saat pria itu masih hidup. Ginanjar tidak pernah membedakan Januar, putra kandungnya sendiri, dengan Julian di kedua matanya sama saja. Ayo Jul, lu pasti bisa. Jangan malu-maluin papa. Lu harus berani biarpun gak ada yang ngantar. Julian melipat bibirnya dramatis. Pria tampan itu mengerucut betapa malang nasibnya saat ini. Berencana melamar seorang gadis seorang diri karena usulan gila adiknya, Januar. Entah ide itu yang gila atau Julian yang sudah kebelet. Julian menghembuskan napas kasar, kedua tangannya mengepal ke udara menyemangati dirinya sendiri. Julian melangkah pelan namun terlihat yakin. Dia meyakinkan dirinya sendiri. Satu tangan Julian menggenggam sebuah buket besar bunga tulip merah. Senyuman di bibirnya perlahan terbit. Julian berusaha agar terlihat tenang, tidak gugup ataupun grogi. Pria berdimpel di dagu itu menghela napas kasar saat sudah berada di depan pintu. Satu tangannya menganggur terulur untuk menekan bel rumah kekasihnya. Bel berbunyi. Julian semakin tidak tenang. Detak jantungnya semakin tidak karuan. Rasanya dia akan mendapatkan serangan jantung sekarang. Sementara kedua orang yang saat ini tengah mengawasinya dari balik semak, hanya meneropong dari jarak yang cukup jauh. Apa Julian bakalan berhasil? Ucap pria yang saat ini tengah menopangkan dagu di atas kepala istrinya. Wanita yang ada di bawahnya mendongak, tidak menyaut, tapi dia terlihat mengawasi Julian lewat teropong kecil yang di bawahnya. Berdoa aja, Om Halim lagi dalam mode malaikat. Kalau lagi mode demon, wah salam aja kakak kamu, Mas. Balasnya tidak yakin. Di depan pintu, Julian terlihat mulai gelisah. Sudah berkali-kali dia menekan bel, namun tidak ada satu orang pun yang membukakan pintu untuknya. Padahal Julian sudah memastikan kalau hari ini Maura dan papanya ada di rumah. Apa mereka lagi pergi ya? Tapi Ara bilang dia ada. Gumaman Julian terhenti saat pintu rumah terbuka. Pria itu refleks mundur sembari berdempelan, menetralkan debaran jantungnya semakin menggila. Tapi sepertinya Julian akan bertambah gila setelah ini. Di ambang pintu, seorang pria bertubuh besar, berkumis tebal, berotot dengan kulitan yang menambah kesan garang. Secara tidak sadar, Julian menelan salivanya susah payah. Kedua kakinya melemas, namun Julian berusaha untuk tetap berdiri tegap. Sore Om, sapa Julian ramah. Pria muda berdimpel di dagu itu menampilkan senyuman manis, berharap agar pria parubaya yang ada di depannya ini sedikit melunak. Mau cari siapa? Julian berdeham untuk kesekian kalinya. Jujur, saat mendengar suara bass itu, seluruh bulu kuduknya meremang. Buset dah, kalau diliatin kayak gini terus bisa cebirit di celana gue. Hati Julian meringis. Saya mau nyari Maura sama papanya Om. Pria berkumis bak Pak Raden itu menatap datar pada Julian. Telah tidak suka, namun sepertinya rasa penasaran lebih mendominasi saat ini. Mau apa? Tanyanya lagi. Saya mau Julian?
Seruan seorang gadis dari belakang tubuh pria setengah baik itu membuat bibir Julian kembali mengatup. Kedua matanya berbinar, senyuman tipisnya terbit. Julian merasa hidup kembali saat melihat gadis kesayangannya datang menyelamatkannya. "Kamu kenal sama dia?" Maura menoleh. Gadis itu mengerja pelan mendengar suara sang papa. Maura tidak menyaut. Gadis itu hanya meringis saat melihat wajah berbinar Julian. "Perkenalkan Om, saya Julian Rajendra. Kedatangan saya ke sini buat Pah, mau ngomong dulu sama Julian." Maura memotong cepat ucapan kekasihnya. Gadis itu segera menarik lengan Julian menjauhi dari papanya. Gadis itu terlihat panik. Maura membawa Julian ke samping rumahnya. Maura melepaskan cegalannya, kedua matanya menatap tajam pada Julian. "Kamu mau ngapain ketemu sama papa?" Bisik gemas Maura. Ekor matanya terus saja melirik ke arah Halim Wibisono. Maura menatap penuh penasaran pada Julian. "Ya mau ngelamar kamu lah. Ya kali mau ngelamar pembantu kamu. Udah lawas, aku belum selesai ngomong sama papa mertuaku." Julian menyerahkan buket bunga tulip pada Maura, lalu melenggang pergi meninggalkan sang gadis yang menatap tidak percaya. "Astaga Julian, kamu bisa habis sama papa," cicit Maura. Gadis berwajah cantik itu melangkah lunglai. Maura mendekap buket bunga mahal itu erat, seolah tengah memberikan kekuatan pada orang yang saat ini tengah bersikap keras kepala. Maura semakin mendekat. Samar-samar gadis itu dapat mendengar obrolan kedua pria beda usia yang tidak jauh darinya. "Jadi, saya mau melamar putri tunggal Om. Saya harap Om akan menerimanya. Karena kalau enggak, saya tetap memaksa." Maura meringis. Dia sampai menggigit ujung kartu ucapan yang ada di buket. Kedua matanya menatap memohon pada Julian agar tidak melanjutkan ucapannya. Ekspresi yang Maura tunjukkan saat ini sama seperti kedua anak manusia yang tengah menguping pembicaraan mereka di balik semak bunga kediaman Maura. Entah sejak kapan, kedua orang itu masuk ke area rumah Maura. Yang pasti saat ini, Mia dan Januar terlihat saling pandang, yang pastinya dengan raut wajah khawatir mendengar ucapan Julian. "Melamar?" Julian mengangguk penuh semangat. Kedua matanya berbinar saat Halim meresponnya. Jakun Julian naik turun. Dia berharap kalau calon papa mertuanya ini akan mengabulkan niat baiknya. "Sejauh mana hubungan kalian? Apa yang membuat kau berani melamar putriku? Bahkan dengan mengancamku. Kau juga akan memaksa. Apa alasannya?" Halim terus saja mencecar. Pria itu bahkan sudah bersedekap dada, menaikkan dagunya angkuh, melihat keterdiaman pria muda yang ada di hadapannya. "Karena saya mencintai Maura. Saya tidak mau kehi klasik," tegasnya cepat. "Alasanmu terlalu klasik anak muda. Cinta, mencintai, tidak ingin dipisahkan. Semua itu hanya alasan klasik. Kau bilang cinta? Aku tidak yakin kau akan tetap mencintai putriku saat dia tidak muda lagi. Aku tidak yakin kalau kau tidak akan mencari pengganti saat Maura pergi meninggalkanmu nanti. Aku tidak yakin kau bisa cukup hanya dengan satu. Kenapa Om Halim bisa berpikiran seperti itu pada saya? Bukannya kita baru bertemu, belum mengenal satu sama lain. Harusnya Om bisa melihatnya lebih dalam lagi. Mungkin saya memang bukan pria baik. Saya memang pria brengsek yang pernah menyakiti putri kesayangan Om. Tapi dari sanalah saya belajar. Saya belajar dari kesalahan yang pernah saya lakukan." Julian menjeda, ekor matanya melirik pada Maura yang terdiam di tempat. "Maka dari itu, saya tidak akan pernah menyanyiakan kesempatan yang diberikan Maura untuk saya. Saya akan membuktikan kalau apa yang saya ucapkan padanya selama ini tidak pernah main-main." Julian menatap Halim dengan tegas. Pria itu terduduk, menekuk satu lututnya, mendongak menatap Halim Wibisono, yang saat ini tengah terkejut dibuatnya. "Papa Halim Wibisono, maukah kau menerima lamaran pria tidak sempurna ini?" Maura menutup mulutnya, menatap tidak percaya pada Julian, yang saat ini tengah berlutut di hadapan papanya, sembari mengeluarkan sebuah kotak hitam elegan berisikan cincin indah berwarna putih. Dua orang yang ada di balik semak pun sama terkejutnya. Mia bahkan sudah menggigit lengan Januar karena gemas. Ada rasa iri di hatinya saat melihat Maura dilamar begitu romantis oleh kekasihnya. "Kayaknya besok Janu juga harus kayak Julian," gumamnya pelan, namun tidak didengar oleh Mia, karena gadis itu masih terpesona pada lamaran dramatis kakak iparnya. Selamat mendengarkan. Maura terus saja menggigit ujung kukunya. Sesekali dia menoleh ke arah pintu untuk memastikan sesuatu.
Saat ini, Julian dan Halim, sang papa tengah berbicara di ruang tengah. Maura tidak tahu kenapa papanya malah membawa Julian masuk. Padahal dia mengira pria berkumis tebal itu akan mengusir Julian tanpa basa-basi. Tapi nyatanya, Maura menghela napas pelan. Gadis itu mendudukkan dirinya di kursi. Kedua matanya menatap kosong ke arah panci kecil yang ada di atas kompor. "Shh, Mau, buka pintunya." Suara desisan seseorang dari luar tidak mampu membuat Maura tersadar. Gadis itu masih sibuk dengan pemikirannya. Entah kenapa, Maura merasa kalau ada sesuatu yang akan terjadi padanya. "Maura Wibisono, buka pintunya woi!" Maura tersentak, kedua matanya membelalak saat melihat Mia di balik jendela kaca dapurnya. Maura bangkit. Gadis itu menatap sekitar dannya berkerut dalam melihat sahabatnya berada di area rumahnya. "Lu ngapain masuk lewat dapur?" Maura segera membuka pintu kaca rumahnya, menatap tidak percaya pada Mia yang hanya menampilkan cengiran lebarnya. "Bentar, laki gue ketinggalan. Mas Janu sini, ngapain di situ?" Mia melambaikan tangannya pada pria yang tengah berjongkok di depan pot bunga. Maura semakin mengernyit. Kedua matanya menatap penuh intimidasi pada Mia. Perlahan, pandangan Maura bergulir pada pria bertubuh tinggi yang tengah menggandeng lengan sahabatnya. Ganteng, satu kata yang bisa Maura deskripsikan saat ini. Namun tidak lama Maura menggelengkan kepalanya. Bisa-bisanya dia memuji pria lain di saat nasib kekasihnya sedang di ujung tanduk. "Ini siapa? Lu nyulik anak perjaka orang? Astaga Almia, gimana kalau emaknya nyariin?" Maura menatap ngeri pada Mia. Terlebih saat melihat pria berwajah tampan itu semakin mengeratkan pelukannya di lengan sang sahabat. Sementara Mia, gadis berambut panjang itu hanya meringis. Ekor matanya melirik pada Januar yang terlihat memalingkan wajahnya dari Maura. Sebelumnya gue minta maaf sama lu, Mau. Tapi janji, lu jangan marah, oke? Janji." Mia menyadarkan salah satu jari kelingking pada Maura. Sekian detik Maura tidak menanggapi, gadis itu masih menatap tidak berekspresi pada Mia. Namun tidak lama setelahnya, Maura meraih uluran kelingking Mia dengan malas. Gadis yang akan bergelar sebagai dokter syaraf itu bergumam mengiyakan. Mia menghela napas pelan. Lewat ekor matanya, dia dapat melihat Januar menatapnya diam-diam. "Lu mau ngomong gak sih?" Maura kembali bersuara. Iya, sabar dikit kenapa sih?" Mia terlihat gugup. Tangannya perlahan meraih jemari Januar untuk dia genggam. Sebenarnya dia ini supir." Maura menyela cepat. Raut wajah Mia berubah datar, dia menatap malas pada sahabatnya. Mia berdecak kecil saat Maura menyela ucapannya. "Suami gue," tegas Mia. Gadis itu membalas rangkulan Januar tak kalah erat, menunjukkan pada Maura kalau ucapannya tidak salah. Sedangkan Maura, kedua matanya berkedip cepat, menatap secara bergantian sepasang anak manusia yang ada di depannya. "Dih, nggak lucu bercandanya." Maura tertawa kecil, gadis itu menggelengkan kepalanya pelan, menjauh dari Mia dan Januar. Maura berjalan menuju pancinya sudah mendidih. Mulutnya terus saja mengoceh. Dia masih tidak percaya pada ucapan sahabatnya. "Suami," katanya. Maura kembali terkekeh kecil. Mia memang selalu membuatnya serangan jantung. Dulu saat sahabatnya memutuskan untuk menjadi pengasuh anak berkebutuhan khusus, dirinya speechless dibuatnya. Dan sekarang Mia mengaku kalau pria tampan yang dibawanya saat ini adalah suaminya. Maura yakin, tidak lama lagi Mia akan mengatakan kalau dia sudah punya anak dari pria itu. Gerakan tangan Maura berhenti. Ekor matanya melirik ke arah belakang. Tubuhnya mematung, mulutnya terbuka. Napasnya tercekat saat melihat kedua anak manusia itu tengah berciuman. "Mia, jangan gila lu ya!" Suara menggelegar Maura membuat tautan bibir keduanya terlepas. Bahkan kedua orang yang saat ini tengah berbicara serius di ruang tengah ikut tersentak. Halim menatap bergantian dua pasangan di hadapannya. Pria berkumis tebal itu melipat kedua tangannya di dada. Kumis tebalnya berkedut saat melihat Julian menghela napasnya kasar. Halim dapat melihat Julian melirik pada pria muda yang tidak jauh darinya. Pria yang tengah sibuk memainkan rubik rumit dengan lihai, tanpa terganggu ataupun merasa terintimidasi. "Jadi apa maksudnya ini? Datang tanpa diundang, dan juga ada yang lewat belakang. Apa kalian pikir pintu rumah saya rusak sampai harus masuk lewat dapur?"
ucapnya datar. Bahkan Mia refleks menggelengkan kepalanya. Gadis itu meringis sendiri saat melihat tatapan datar yang Halim tujukan padanya. Mia minta maaf Om, tadinya Mia sama Janu mau lewat depan. Tapi waktu kita dengar Om lagi ngobrol sama orang, jadi kita putar balik gitu ceritanya. Mia menelan salivanya susah payah. Lewat ekor matanya dia melirik pada Maura yang sedari tadi hanya terdiam. Apa benar kamu dan pria ini sudah menikah? Seperti yang Maura katakan tadi. Halim mulai mengalihkan pembicaraan. Kali ini raut wajahnya terlihat begitu serius. Halim menegakkan tubuhnya, sedikit mencondongkannya, agar dia dapat melihat dengan jelas sepasang kekasih yang ada di hadapannya. Alisnya menukik saat melihat Mia melirik pada pria yang ada di sisinya. Kedua anak manusia itu masih terdiam, namun tidak lama Mia mengangguk. Sementara Januar terlihat menatap bingung pada istrinya. Iya Om, Mia udah nikah sama Janu. Mia meraih jemari Januar meremasnya pelan. Mia sepertinya sudah terbiasa. Di saat dia sedang gugup, dia akan mencari tubuh Januar. Kakakmu sudah tahu? Halim kembali bertanya. Pria itu mengembuskan napas kasar saat melihat Mia menggeleng. Tatapannya beralih pada Maura dan Julian. Halim berdempelan. Pria berkumis itu mencoba rileks. Dia tidak ingin para anak muda ini tertekan karenanya. Om dengar kakakmu dan suaminya akan pulang. Om harap kamu menceritakan semuanya sama Amirah. Karena mau bagaimanapun dia adalah satu-satunya keluargamu. Walaupun kamu memang tidak memerlukan wali nikah dari keluarga karena ayahmu anak tunggal. Om siap bantu kamu untuk berbicara dengan Amirah. Kalau kalian belum berani mengatakan semuanya nanti. Mia mengangkat wajahnya. Kedua matanya menyenduh. Pria parubaya ini memang selalu baik padanya. Bahkan saat ayahnya tiada, Halimlah yang mengurus semua sekolahnya. Saat Amirah sibuk mengikuti kegiatan suaminya. Om gak marah sama Mia, cicitnya. Mia terlihat masih khawatir. Dia takut kalau Halim akan memarahinya karena sudah menikah tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk Amirah, kakak iparnya dan Maura. Halim menipiskan bibir. Pria itu kembali bersandar di sofa sembari melipat kedua tangannya di dada. Kamu menikah, itu lebih baik daripada menjalin hubungan tanpa ikatan pasti. Halim melirik pada Maura dan Julian. Dan untuk kau, kalau kau benar-benar menginginkan putriku, bawa keluargamu untuk meminangnya. Aku beri kau waktu 2 hari. Bawalah keluargamu ke rumah ini. Kali ini Julian yang tersentak. Kedua bola mata pria itu hampir terlepas dari tempatnya. Diam-diam Julian melirik pada Januar. Entah kenapa otak sebesar kelerengnya itu memikirkan sesuatu yang di luar dugaan siapapun. Mohon maaf calon papa mertua. Apakah kalau saya hanya membawa adik saya, Anda akan menerima lamaran saya? Julian menampilkan senyuman cerah. Pria itu menatap berbinar pada Januar dan Mia. Aku bilang keluargamu, bawa saja keluarga yang kamu punya. Keluarga sendiri bukan keluarga tetangga. Tugasnya kesal. Julian semakin melebarkan senyumannya. Pria itu bangkit, kedua kakinya membawa dia mendekat pada Mia dan Januar. Saya sudah membawa keluarga saya calon papa mertua. Ini Januar adik kesayangan saya. Dan ini Mia, adik ipar saya yang paling imut. Jadi, apa calon papa mertua menerima lamaran saya sekarang? Halim speechless, begitu pula dengan Maura. Anak dan ayah itu saling pandang dengan wajah bingung. Sedangkan Julian malah semakin melebarkan senyuman manisnya. Januar dan Mia hanya saling tatap. Keduanya terlihat pasrah saat Julian menjadikan keduanya senjata ampuh. Episode ke-73. Mia, jangan tidur. Selamat mendengarkan. Januar merapatkan tubuhnya pada Mia. Kala melihat Julian menatapnya. Saat ini mereka bertiga tengah berada dalam mobil. Setelah Hilma menolak lamaran Julian. Julian hampir sempat tidak sadarkan diri. Bahkan serangan jantung dibuatnya. Namun saat Hilma kembali bersuara, nyawa yang tadinya hampir terlepas kini masih bisa masuk lagi. Hilman mengatakan kalau Julian hanya perlu membawa orang tuanya. Karena pria berkumis itu tahu kalau Julian masih memiliki orang tua. Demi kelangsungan hidup dan masa depannya, akhirnya mau tidak mau, Julian mengangguk. Walaupun dalam hati kecilnya sangat keberatan. Julian menghela napas kasar. Pria berdimpel di dagu itu meletakkan dahinya di setir mobil. Kita pulang naik taksi aja deh. Mending Julian ngomong sama pacar Julian dulu. Iya kan Mia? Januar bersuara.
Pria itu menatap polos pada istrinya. Di sisinya Mia hanya bisa mengangguk dan tidak tahu harus berkata apa. Saat ini Julian tengah dilanda gegana, gelisah, galau merana, dan tidak diterima. Hati dan pikirannya tengah kacau balau. Mia yakin kalau Julian memerlukan waktu untuk menenangkannya. Kita duluan ya, kamu ngomong aja sama Mao. Kalian bicara dari hati ke hati buat nyari solusinya. Kali ini Mia ikut angkat bicara. Dia yakin saat ini Julian sedang butuh solusi dari seseorang. Julian tidak menjawab, pria itu hanya mengangguk lemas, sembari mengibaskan tangannya pada Mia dan Januar. Merasa Julian sudah lebih baik, sepasang suami istri itu keluar dari mobil. Mia segera meraih tangan Januar dan menggandengnya. Keduanya berjalan beriringan, mengayunkan tangan mereka yang bertautan seperti anak kecil. Sesekali, Januar tersenyum saat kedua mata mereka bertemu. Januar terlihat begitu senang, walaupun mereka hanya berjalan kaki. Jalan raya cukup jauh dari area pemukiman rumah Maura, tapi Januar dan Mia diharuskan berjalan kaki beberapa ratus meter untuk sampai di jalan raya. Tapi sepertinya Januar tidak terlihat lelah. Begitupun dengan Mia. Keduanya begitu santai dan menikmati perjalanan mereka berdua. Hampir 15 menit lamanya mereka tempuh. Kini Januar dan Mia sudah berada di halte bus. Sekedar untuk meluruskan otot kaki, karena Mia tidak akan bawa Januar naik bus. Mas Janu capek. Mia menatap pada Januar, tangannya terulur untuk mengusap lembut keringat di dahi suaminya. Pria berwajah tampan itu menggeleng yakin. Kedua matanya menatap Rubik yang dari tadi dia pegang. Mas Janu haus? Mia kembali bertanya. Kali ini Januar kembali menatap istrinya. Senyum tipisnya terbit. Pria itu mengangguk kecil, membuat Mia mengelum senyum yang gemas. Mia mendekat pada Januar. Kedua tangannya terulur untuk mengusap wajah suaminya. Kebetulan halte sedang kosong. Mia tidak perlu takut dan malu kalau ada mata kepo yang melirik dan menatap padanya saat ini. Kedua mata Mia bergulir memindai seluruh area untuk mencari pedagang yang berjalan di area itu. Mia menghela napas pelan, kalau kedua matanya menangkap seorang pedagang di seberang jalan. Mas Janu mau ikut atau ikut? Janu, ikut sama Mia. Januar menyela cepat, pria itu bangkit dan menggandeng erat lengan istrinya. Sementara Mia hanya bisa mengelum senyum. Tanpa protes, gadis itu segera membawa Januar pergi dari halte. Kedua matanya begitu awas saat hendak menyeberang. Mia berhati-hati, tangannya memegang erat lengan suaminya. Keduanya berjalan cepat saat jalanan mulai sepi. Mia sedikit menyeret Januar, membuat langkah pria itu sedikit susah. Mia, panggilnya. Iya, Mia menjawab tapi tidak mengalihkan pandangannya. Mia, Janu, belum sempat Januar berbicara. Dari arah depan ada sebuah motor besar melayat laju kencang. Kedua mata Mia membulat melihat pengendara motor itu terarah pada suaminya. Dengan cepat Mia menarik lengan suaminya, menabrakkan Januar pada tubuhnya agar pria itu tidak terjelat sepeda motor. Suara klakson mobil terdengar dari arah belakang tubuh Mia. Lampu lalu lintas sudah berwarna hijau, tanpa Mia sadari dan naasnya. Tubuh Mia terpelanting saat mobil putih mewah itu menabraknya. Sesaat setelah Mia mendorong tubuh Januar menjauh darinya. Tubuh Mia menabrak kaca depan, terjatuh dan tergeletak di jalan raya dengan kondisi tidak baik. Januar yang jatuh karena didorong oleh Mia membatu di tempat. Tubuh pria itu bergetar, dengan susah payah Januar bangkit. Pria itu bahkan merayap saat merasakan kedua kakinya lemas tidak berdaya. Mia, Mia dengerin Janu. Mia, jangan tidur. Mia dengerin Janu. Januar menepuk kedua pipi istrinya. Kedua mata Mia masih terbuka dan sayu, membuat Januar berusaha bangkit dan mengangkat tubuh istrinya. Panggilkan taksi! Suara Januar menggelegar, bahkan banyak mobil berhenti. Suasana di zebra cross terlihat kacau. Januar sudah menangis tanpa suara. Kedua tangannya bergetar hebat saat melihat darah mulai membasahi lengan dan kaosnya. Mia, jangan tidur. Kalau Mia tidur, Janu bakalan cium bibir Mia sampai bengkak. Januar kembali menyentak, sentakan spontan dan polos yang membuat semua mata melotot mendengarnya. Episode ke-74, apapun dilakukan, selamat mendengarkan. Januar menatap sendu ke arah pintu kaca UGD rumah sakit. Kedua matanya terus saja mengalirkan air mata.
Bahkan sesekali Januar menyeka air hidungnya yang mengalir tanpa permisi. Januar sudah terlihat seperti anak yang tengah khawatir pada keadaan ibunya. Pria berwajah tampan itu menempelkan wajahnya di kaca pembatas, tidak peduli dengan tatapan orang-orang padanya, termasuk para petugas kebersihan yang saat ini tengah bekerja. Kalau saja petugas kebersihan itu tidak takut kehilangan pekerjaannya, mungkin dari tadi dia sudah berteriak kencang mengatakan, "Menjauh dari kaca itu!" Tapi karena tidak ingin melakukan hal itu, dan merasa tak tega saat melihat air mata pria bertubuh tinggi yang tengah mengotori kaca, wanita setengah baya itu memilih untuk undur diri. Dia membiarkan Januar menangis. Tangisan Januar terdengar, lirih dan seperti gumaman. Bahkan tanpa ragu Januar membuang cairan hidungnya di tisu. Entah dari mana dia mendapatkannya. Yang terpenting benda itu cukup membantu untuknya saat ini. Kedua mata Januar basah kuyup. Pria itu segera menjauhkan wajahnya dari kaca pembatas saat melihat tim medis sudah menyelesaikan tugasnya. Januar segera mendekat ke arah pintu. Netra sembabnya menatap penuh harap pada dokter UGD yang menangani istrinya. "Bagaimana keadaan Mia, dokter?" Dokter pria itu tersenyum. Dia melepaskan sarung tangan karet di tangannya. "Tidak ada yang dikhawatirkan. Luka di kepalanya tidak terlalu parah." Januar menghela napas lega. Dia kembali mengalihkan pandangannya pada Mia, yang saat ini tengah berbaring tidak sadarkan diri di bed hospital. "Tapi pasien harus kami rawat selama beberapa hari ke depan. Sampai keadaannya membaik, kami akan memindahkan pasien ke ruang rawat. Silakan Anda urus segala keperluannya. Kalau begitu saya permisi." Dokter setengah baya itu berpamitan, melewati Januar dengan sopan. Sementara Januar, pria itu terlihat menunduk. Dia yakin banyak hal yang harus diselesaikannya setelah Mia menempati ruang rawat inapnya. Januar menatap tidak rela pada Mia saat dia harus meninggalkan istrinya sendiri. Saat ini dirinya harus menyelesaikan pembayaran rumah sakit. Januar juga bingung dengan apa dirinya membayar biaya rumah sakit. Semua ATM di dalam dompetnya tidak dia bawa. Saat ini, yang ada di tangannya hanya ada ponsel milik Mia dan tas kecil berisikan identitasnya dan identitas istrinya. Januar menunduk. Dia menutup pelan pintu ruang rawat istrinya. Kedua kaki lemasnya berjalan pelan, menyusuri lorong rumah sakit kelas ekonomi. Januar tidak tahu kenapa perawat malah menempatkan Mia di ruangan kecil, padahal dia meminta kelas VIP. Pria itu menghela napas pelan, kedua matanya menatap sayu ke arah resepsionis rumah sakit. Dia harus bertanya berapa biaya pengobatan istrinya dan ruang inap. Dengan cepat, Januar melangkah, pria itu tidak menyanyiakan kesempatan. Kalau melihat antrian di resepsionis sudah tidak ada. Permisi, apa aku bisa membayar biaya rumah sakit atas nama Almia Puspadewira? Anda mau melakukan pembayaran?" Januar mengangguk. Pria itu memutar rubik yang ada di tangannya dengan mudah, walau hanya menggunakan satu tangannya. "Atas nama pasien Almia Puspadewi, totalnya 8.800.000 untuk 3 hari ke depan." Kedua mata Januar berkedip, pria itu menggigit bibir bawahnya, mendengar total biaya rumah sakit. Januar terlihat bingung. Dia bingung bukan karena tidak memiliki uang. Masalahnya semua uang yang Januar miliki tidak dia bawa. Apa aku boleh? Tidak bisa. Walaupun pasien berada di kelas ekonomi, Anda harus melunasinya sekarang. Karena kalau tidak, pasien tidak dapat kami tangani. Januar melipat bibirnya dalam. Pria itu menghela napas dalam. Tatapannya tertuju pada lantai dan berakhir di kedua kakinya. Sepasang sepatu mahal terlihat berkilau di kedua matanya. Sepatu yang menjadi kado ulang tahun dari sang mama 1 tahun yang lalu. Januar memang tidak tahu seberapa mahal harga sepatu yang dibelikan oleh Nyonya Arista. Tapi dia yakin harga sepasang benda itu tidak kurang dari 20 juta. Dengan cepat Januar melepaskan sepatunya. Kedua kaki telanjangnya menginjak lantai dingin rumah sakit tanpa ragu. "Bagaimana? Apa ini bisa dijadikan jaminan? Sama KTP juga? Aku nggak punya uang cash, jadi harus ambil dulu di rumah." Dengan sopan Januar menyerahkan kedua sepatu dan kartu tanda pengenalnya pada sang resepsionis. Kedua resepsionis rumah sakit itu saling tatap, terlihat bingung saat melihat wajah memohon pria tampan.
namun bersikap seperti anak kecil di hadapan mereka saat ini. Sepatu? Bisik salah satu dari mereka. Bau Januar sudah melemas, kala melihat kedua resepsionis itu tidak merespon. Januar sudah melipat bibirnya dalam, satu tangannya mengerat. Ini sepatu mahal, bahkan bisa bayar biaya rumah sakit Mia sampai 1 minggu ke depan. Januar mulai tidak sabaran. Dia merasa terlalu lama menunggu. Dirinya bukan pria penyabar di depan orang lain. Terlebih orang itu tidak menghargainya. Mungkin hanya Mia yang bisa membuat Januar bersabar diri sampai kapanpun. Kalau kalian gak mau, tunggu di sini biar aku ngambil dulu uangnya di rumah. Tukas Januar lagi. Kedua kaki telanjang Januar melangkah cepat menuju ruang rawat Mia. Setelah berdebat dengan kedua resepsionis, akhirnya pria itu dapat mempertahankan argumennya. Januar menyuruh kedua resepsionis itu untuk mengecek kedua sepatunya, membuktikan kalau benda itu asli. Setelah melalui pengecekan dan tanya ke sana kemari, akhirnya kedua wanita itu menyerah. Mereka menerima jaminan yang diberikan oleh keluarga pasien. Dan sekarang Januar tengah menuju ruang rawat istrinya. Pria tampan itu bertelanjang kaki, sembari menenteng tas kecil milik Mia. Jakun Januar naik turun, tatapannya kembali menyendu saat melihat Mia masih terbaring lemah di bed hospital. Januar perlahan mendekat. Dia mendudukkan diri di sisi tempat tidur. Satu tangannya terulur untuk mengusap lembut wajah pucat Mia. Perlahan Januar menaikkan kedua kakinya. Satu tangannya memeluk tubuh Mia, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher sang istri. Perlahan, air matanya kembali mengalir. Ingatan di mana Mia tertabrak mobil demi bisa menyelamatkannya kembali terngiang. Maafin Janu, yang gak bisa lindungin Mia. Padahal Janu udah janji mau lindungin Mia. Tapi malah Mia yang lindungin Janu. Januar terus saja bergumam. Air mata dan isakannya terus saja terdengar. Dekapannya mengerat, namun terlihat hati-hati agar tidak mengenai punggung tangan istrinya yang terinfus. Maafin Janu. Januar terus saja meminta maaf. Pria itu mengangkat wajahnya, mendekatkan bibirnya pada wajah Mia, perlahan namun pasti. Satu kecupan lama dan dalam, Januar berikan di pipi Mia, lalu berpindah menuju pelipis istrinya yang diperban, dan berakhir di dahinya. Mia, istirahat ya, Janu juga mau bobok dulu. Gumamnya lirih sebelum Januar menutup kedua matanya. 75. Kekecewaan. Selamat mendengarkan. Januar menguap kecil. Dia menggeliat saat merasakan seluruh tubuhnya pegal. Kedua matanya mengerja pelan ketika menyadari sesuatu. Januar mendongak. Pria itu menatap polos pada Mia, yang saat ini tengah mengusap lembut kepalanya. Januar membatu sejenak. Kedua matanya menatap lekat pada Mia, yang tengah tersenyum padanya. Mia, lirihnya. Mia semakin melebarkan senyumannya. Wajah pucat Mia sangat terlihat jelas sekali. Kedua tangannya perlahan turun, menangkup kedua pipi suaminya. Mas Janu udah makan? Suara lirih yang Mia keluarkan membuat Januar semakin terdiam. Perlahan pria itu bergerak, mendekat pada Mia tanpa memutuskan tatapannya. Kedua matanya terlihat menyenduh, bahkan sudah berembun. Napas Januar terlihat naik turun, menahan sesuatu yang siap meledak. Mas Janu, Mia, jangan tidur lagi. Janu takut kalau Mia tidur. Nggak ada yang mau ngomong sama Janu kalau Mia nggak ada. Januar menangis di dada istrinya. Pria bertubuh besar itu terisak, bahkan sesenggukan, karena terlalu mendalami tangisnya. Kok nangis sih? Malu loh kalau ada suster masuk. Nanti mereka ngomongin Mas Janu cengeng, padahal kan enggak. Mas Janu nggak cengeng, cuma gampang nangis. Mia terlihat panik. Dia tidak tahu kenapa suaminya menangis saat melihatnya sadar. Apa mungkin Januar begitu takut saat melihatnya tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Mia berusaha menenangkan Januar, namun sepertinya pria itu masih menikmati tangisannya. Januar bahkan nggak menjauh dari tubuh istrinya. Dia terus saja merengkuh Mia dengan erat. Mas Janu udah jadi suami loh. Kata orang, kalau cowok udah jadi suami nggak boleh nangis, apalagi cengeng. Nanti istrinya bisa, enggak, Janu nggak nangis kok, lihat.
Janu tadi cuma kelilipan. Kedua sudut bibir Mia berkedut. Gadis itu menahan senyumannya saat melihat wajah dan hidung memerah suaminya. Apalagi saat melihat kedua mata sembab Januar yang terus saja mengalirkan air mata tanpa henti. Padahal pria itu sudah menyekanya berulang kali. Senyum dong, tahan air matanya biar nggak keluar lagi. Nanti air matanya bisa habis kalau Mas Janu nangis terus. Pujuk Mia dengan lembut. Bahkan sebenarnya dia ingin sekali tertawa geli melihat ekspresi Januar saat ini. Januar tidak menggubris. Pria itu kembali memeluk tubuh Mia, memendamkan wajahnya di dada istrinya tanpa ragu. Mungkin bagi Januar perbuatannya terlihat biasa saja, namun bagi Mia hal itu mampu membuatnya salah tingkah. Terlebih, hembusan napas hangat yang Januar keluarkan membuat bulu roma di seluruh tubuhnya meremang. Mia menghela napas pelan. Dia tidak dapat berbuat apapun saat ini. Bahkan Januar sama sekali mengabaikan ucapannya. Pria bertumbuh tinggi itu lebih memilih untuk kembali memejamkan kedua matanya, mendekap tubuh ringkih Mia tanpa ragu. Ya udah, kalau Mas Janu masih ngantuk tidur aja. Mia menarik kedua sudut bibirnya. Satu tangannya yang terbebas membalas dekapan Januar tidak kalah erat. Sudah hampir 24 jam lebih Mia dirawat. Tidak lama setelah Mia sadar, seorang dokter dan perawat kembali memeriksa keadaannya. Menurut penuturan sang dokter, kondisi Mia sudah lebih baik, tapi dia harus tetap istirahat total. Di sisi lain, Januar terlihat bingung saat perawat menjelaskan sesuatu padanya. Sang perawat meminta Januar agar secepatnya menebus sepasang sepatu yang pria itu gadaikan pada resepsionis. Januar tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk paham. Bahkan saat dokter dan perawat itu selesai melaksanakan tugasnya, Januar sama sekali tidak berbicara apapun pada Mia perihal hal itu. Januar hanya meminta izin pada istrinya untuk pulang ke kediaman Rajendra sekejap untuk mengambil beberapa barang pribadinya dan milik Mia juga. Awalnya Mia ragu dan tidak mengizinkan, namun saat dia melihat betapa serius dan dalamnya tatapan yang Januar berikan, Mia melihat ada sesuatu yang beda. Mia melihat kedewasaan di antara kedua netra indah itu. Kedewasaan dan tanggung jawab seorang suami pada istrinya. Bermodalkan selembar uang berwarna merah dari istrinya, Januar bergegas menaiki taksi untuk membawanya ke kediaman Rajendra. Januar berulang kali menghela napas, memilih jari jemarinya gugup. Dia menyesal tidak membarubi kesayangannya terus serta. Di sepanjang perjalanan, Januar hanya diam. Dia tidak bersuara sedikit pun kecuali saat dirinya menyebutkan alamat yang akan dituju. Tidak lama, taksi yang Januar tumpangi berhenti. Pria itu segera keluar setelah melakukan pembayaran. Januar ingin secepatnya masuk, lalu mengambil dompet serta beberapa pakaiannya dan Mia. Setelah itu dirinya harus segera kembali lagi ke rumah sakit. Januar berjalan cepat, dia mengabaikan tatapan para pelayan. Januar yakin kalau para pelayan itu pasti bertanya-tanya, kenapa dirinya dan Mia tidak pulang tadi malam. Bahkan Januar yakin kalau saat ini sang mama dan Julian tengah menanti kepulangannya. Januar membuka pintu utama tanpa menunggu siapapun. Kedua kaki panjangnya melangkah cepat menuju lift. Namun, sebelum dia menjangkau lift, langkah Januar terhenti kala mendengar suara dari arah ruang tengah. Entah kenapa, Januar yang biasanya tidak peduli dengan obrolan orang lain, kecuali Mia, kini terlihat ingin sekali mengetahuinya. Januar melangkah perlahan, mendekat ke arah pintu masuk dan bersembunyi di balik tembok. Sumpah tante, aku nggak sengaja. Aku yakin Januar sama cewek itu lagi di rumah sakit sekarang, makanya mereka nggak pulang. Dahi Januar berkerut dalam. Kedua tangannya terkepal mendengar ucapan gadis yang tengah berhadapan dengan mamanya. Kenapa bisa? Sentaknya Nyarista. Kedua alis sang nyonya Rajendra menukik, menatap tajam pada gadis muda yang ada di hadapannya. Aku lagi nelpon seseorang. Aku nggak tahu kalau di depan aku ada orang dan lampunya udah merah. Aku nggak sengaja nabrak istrinya Januar, tante. Sumpah, aku nggak sengaja. Tatapan Januar semakin dingin, jakunnya naik turun menahan sesuatu yang hampir meledak sekarang. Tapi dia berusaha tenang, mendengarkan percakapan kedua perempuan itu. Tenanglah Feby, kalau kamu kayak gini, tante juga ikut bingung. Apalagi kalau sampai Janu tahu. Tante nggak tahu harus ngapain. Yang penting sekarang kamu tenang. Jangan bilang sama siapapun tentang masalah ini.
Biar tante yang akan menyelesaikannya. Tante pastiin kalau Janu atau siapapun gak akan tahu kalau kamu yang menabrak Mia kemarin. Nyonya Arista memeluk tubuh Feby, menepuk punggung gadis itu pelan, guna menenangkannya. Tanpa mereka sadari kalau Januar sudah mendengar semuanya, dan terlihat kecewa dengan ucapan yang dilontarkan sang mama. Janu kecewa sama mama, gumamnya pelan. Sebelum dia berbalik dan bergegas menuju lift. Rianti Hermawan 17, pengisi suara, Pimoy, episode ke-76, Sikap Januar. Selamat mendengarkan. Januar mengemas pakaian secepat mungkin. Dia tidak lupa membawa dompet dan beberapa barang pribadi miliknya dan Mia. Ucapan yang dilontarkan Nyonya Arista masih terekam jelas di otaknya. Kedua tangan Januar mengepal, menggenggam erat tas besar yang ada di depannya. Janu kecewa sama mama. Sudah kesekian kalinya Januar mengatakan hal itu. Sepertinya dia benar-benar tidak menyangka kalau sang mama yang sudah dia sayangi dan Januar anggap sebagai bidadari dalam hidupnya, kini menjelma sebagai iblis tanpa hati. Nyonya Arista berniat menyembunyikan kebenaran, melindungi orang yang menabrak istrinya. Januar menghela napas kasar. Pria itu bangkit, kedua tangannya terlihat penuh karena membawa beberapa barang. Januar berjalan cepat menuju lift, tatapannya terlihat tidak tenang. Berulang kali Januar memilih jari jemarinya sendiri, karena hatinya merasa tidak nyaman. Dentingan lift membuat kesadaran Januar kembali. Ia bergegas keluar, kedua kaki panjangnya melangkah cepat, tanpa memperdulikan semua orang yang menatap penasaran padanya. Janu? Baru satu langkah, Januar keluar dari rumah. Suara panggilan seseorang membuat langkah pria itu terhenti. Napas Januar memburu, sudut matanya memicing kalau melihat seseorang mulai mendekat ke arahnya. Janu, kamu sudah pulang sayang? Mama nggak tahu kalau kamu sudah Mama terkejut. Lihat Janu sudah pulang. Bahkan Janu sudah ada di sini sejak Mama dan cewek itu mau menyembunyiin sesuatu dari Janu. Januar mengucapkan semua yang ada dalam hatinya. Dia tidak bisa memendam apalagi menutupinya. Ini adalah salah satu sikap alami Januar. Dia selalu tidak bisa berbohong saat melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Maksud kamu apa? Mama Mama mau ngelindungin Feby. Mama mau nyembunyiin semua ini dari Janu. Padahal Mama tahu yang nabrak istri Janu itu Feby. Di mana hati Mama buat Mia, hah? Janu tahu kalau Mama maupun Eyang nggak ada yang suka sama pernikahan aku dan Mia. Tapi nggak kayak gini juga caranya. Januar sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Baru pertama kali ini mereka berdebat hebat. Walaupun dulu Januar pernah berdebat dengan Nyonya Rista saat menginginkan Mia. Tapi hal itu tidak membuat Januar kecewa terlalu dalam. Janu kecewa sama Mama. Janu kira Mama bakalan tulus sama Mia. Tapi ternyata Janu salah. Mama, Janu, tolong dengerin Mama. Kamu salah paham, sayang. Nyonya Rista berusaha menggapai lengan putranya, namun Januar berhasil menepisnya terlebih dahulu. Enggak, Janu udah denger sendiri kalau Mama bilang kayak gitu sama Feby. Janu kecewa sama Mama. Janu nggak mau lagi ketemu sama Mama. Janu nggak mau kalau Mama sama Feby nyakitin Mia lagi. Januar berbalik, dia kembali melangkah, meninggalkan Nyonya Rista yang terlihat tidak rela melihat kepergian putra bungsunya dalam keadaan marah. Januar, Mama nggak bermaksud kayak gitu, nak. Januar, maafin Mama. Janu, jangan kayak gini sama Mama. Terikan Nyonya Arista diabaikan oleh Januar. Bahkan Julian yang terlihat baru memasuki halaman rumah, terlihat mengernyitkan dahinya saat melihat interaksi Januar dan sang Mama. Mama kenapa? Julian menghadang langkah adiknya. Pria berdimpel di dagu itu menatap secara bergantian antara Januar dan sang Mama. Kenapa? Lu jawab dong, lu kan autis, bukan bisu. Sarkasnya tidak sabaran. Mama lindungin orang yang nabrak Mia. Mama nyembunyiin Feby padahal cewek itu yang udah nabrak Mia. Lirihnya. Kedua bola mata Julian membulat, tatapan tajamnya beralih pada sang Mama, yang terlihat mulai mendekat ke arah mereka. Jadi gara-gara ini kalian gak pulang? Januar mengangguk pelan, tubuhnya terlihat tidak bertenaga. Terlebih saat dia mengetahui kalau sang Mama malah mau melindungi tersangka. Dan Mama tahu
kalau Mia ditabrak Feby? Januar kembali mengangguk. Julian menghela napas kasar, mengusap wajahnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Sekarang gue anterin lu ke rumah sakit, biar mama nanti gue yang urus. Ayo, mama mulai deketin kita tuh. Julian mendorong tubuh Januar. Pria berjasa abu-abu itu memaksa sang adik masuk ke dalam mobil, mengabaikan panggilan mamanya. Bahkan Julian dapat melihat wajah frustasi sang mama saat ini. Ini karena keegoisan mama sendiri, gumam Julian. Januar melangkah tergesa. Pria itu tidak sabaran untuk bertemu dengan istrinya. Cukup lama Januar meninggalkan Mia sendiri. Januar takut kalau Mia merasa kesepian dan membutuhkan bantuannya. Julian, yang sejak tadi setia mengikuti langkah Januar, mulai berdecak kesal karena pria itu seakan melupakannya. Padahal saat ini dialah yang membawa separuh barang yang Januar bawa. Di depan sana, Januar terlihat tidak sabaran. Napasnya terengah hebat saat pria itu sudah berada di depan pintu ruangan. Tanpa mengetuk, Januar masuk. Senyuman manisnya mengembang, namun tidak lama senyumannya surut saat melihat ruang rawat istrinya terlihat ramai. Kedua mata Januar mengerjap cepat, pandangannya terarah pada Mia yang tengah dipeluk seseorang. Lu kalau jalan kira-kira dong, gue ketinggalan gara-gara bawa barang lu yang... Januar mengatupkan bibir, mengunjungnya rapat saat melihat Maura ada di dalam ruang rawat Mia, bersama beberapa orang yang belum dia kenal. Julian merapatkan tubuhnya pada Januar, melirik sang adik dengan ekor matanya. Januar masih terdiam tanpa ekspresi. Pria itu tertanam di tempat sembari menatap pada Mia. Mereka kakak dan kakak iparnya Mia, ujar Maura. Gadis berjas putih itu mendekat pada Julian, menatap Januar dan memberikan kode agar pria itu segera mendekat pada Mia. Ayolah, mereka keluarga bini lu. Kalau lu mau dapetin Mia, lu juga harus deketin keluarganya kayak gue. Julian berbisik kecil, tangan jahilnya mencubit pinggang Januar agar adiknya tersadar. Januar belum bereaksi, namun tidak lama setelah Julian berdecak kecil, melihat keterdiamannya, Januar mulai melangkah perlahan mendekat pada Mia dan kakak iparnya. Mia, panggilnya. Januar memilin jarinya. Kedua matanya berkedip polos pada Mia, Amira dan suaminya, yang masih memakai seragam tentara lengkap. Januar menelan saliva susah payah. Pandangannya teralih pada pria bertubuh tinggi besar, berambut cepak yang berdiri di sisi tempat tidur adiknya. Aku Januar, kamu yang jadi suami adikku. Kenapa kamu meninggalkan dia sendirian? Dan kenapa kamu menikahinya tanpa seizin dari kami? Pria bertubuh tinggi itu menyela cepat, menatap penuh intimidasi pada Januar. Januar berkedip cepat, kedua matanya bergerak liar. Januar tengah mencari jawaban yang pas untuk menjawabnya. Pria berwajah tampan itu menghirup napas cukup dalam, mengangkat wajahnya lebih tinggi, menatap berani pada kedua mata tajam pria yang ada di hadapannya. Kamu tidak bisa menjawab. Kalau begini saja kamu tidak bisa, bagaimana caranya kamu bisa melindungi adikku? Aku masih berpikir. Bapak sabar sebentar. Mia aja nggak pernah marah-marah. Kenapa bapak marah-marah sama aku? Nanti aku jawab. Aku cinta sama Mia, makanya aku nikahin Mia. Cetut Januar spontan, bahkan wajahnya terlihat masam dan tidak bersahabat. Kedua matanya menatap lurus. Bahkan Mia yang ada di belakang tubuh besar kakak iparnya terlihat meringis mendengar ucapan suaminya. Mia menggigit ujung selimutnya gemas, sementara Julian dan Maura hanya bisa menepuk dahinya pelan. Dasar